Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Deadlock. Nama saya Muhammad Faisal Hafiz. Saya di sini akan menjelaskan tentang sinkronasi dan deadlock. Latar belakang akses yang dilakukan secara bersama-sama ke data yang sama dapat menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Untuk menjaga agar data tetap konsisten, dibutuhkan mekanisme-mekanisme untuk memastikan permintaan eksekusi dari proses yang bekerja. Race condition, situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Nilai terakhir dari data tergantung dari proses mana yang selesai terakhir. Untuk menghindari race condition, proses-proses secara bersamaan harus disinkronasikan. Proses dapat bekerja sendirian, independent proses, dan juga dapat bekerja bersama proses-proses lain, cooperating proses. Ketika proses saling bekerja sama, cooperating proses, maka proses tersebut akan saling berbagi data. Pada saat proses berbagi data, ada kemungkinan bahwa data yang dibagi menjadi tidak konsisten dikarenakan adanya kemungkinan proses tersebut melakukan akses secara bersamaan yang menyebabkan data tersebut berubah. Hal ini dikenal dengan istilah race condition. Critical section adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses. Critical section terdiri dari entry section, exit section, dan remainder section. Dalam critical section, solusi yang diberikan harus memuaskan permintaan berikut: mutual exclusion, deadlock free, starvation free. Race condition sebagai masalah yang dapat terjadi pada beberapa proses yang memanipulasi suatu data secara kongruen sehingga data tersebut tidak sinkron lagi. Nilai akhirnya akan tergantung pada proses mana yang terakhir dieksekusi. Cara menghindari race condition ini adalah menemukan jalan atau mencegah lebih dari satu proses melakukan proses tulis baca kepada data atau berkas pada saat bersamaan. Dengan kata lain, kita membutuhkan mutual section. Mutual section ini adalah cara yang menjamin jika ada sebuah proses yang menggunakan variabel atau berkas yang sama digunakan juga oleh proses lain, maka proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Proses memiliki satu segmen kode di mana jika segmen itu dieksekusi, maka proses itu dapat saling mengubah variabel, update suatu label, menulis ke suatu file, dan lain sebagainya. Dan hal ini dapat membawa proses tersebut ke dalam bahaya race condition. Segmen kode yang seperti inilah yang disebut critical section. Solusi masalah critical section harus memenuhi 3 syarat sebagai berikut menurut Syllabus 2004. Mutual section. Jika suatu proses sedang menjalani critical section-nya, maka proses-proses lain tidak dapat menjalankan critical section mereka. Dengan kata lain, tak ada dua proses yang berada di critical section pada saat yang bersamaan. Terjadi kemajuan progres. Jika tidak ada proses yang menjalani critical section-nya dan ada proses-proses lain yang lain masuk ke critical section, maka hanya proses-proses yang sedang berada dalam entry section saja yang dapat berkompetisi untuk mengajarkan critical section. Ada batas waktu tunggu, bounded waiting. Jika seandainya ada proses yang sedang menjalankan critical section, maka proses lain memiliki waktu tunggu yang ada batasnya sehingga menjalankan critical section-nya, sehingga dapat dipastikan bahwa proses tersebut dapat mengakses critical section-nya dan mengalami starvation. Proses seolah-olah berhenti menunggu request akses ke critical section diperbolehkan. Solusi untuk memecahkan masalah critical section adalah dengan mendesain sebuah protokol di mana proses-proses dapat menggunakan secara bersama-sama. Setiap proses harus meminta izin untuk memasuki critical section-nya.
Bagian dari kode yang mengimplementasikan izin ini disebut entry section. Akhir dari critical section itu disebut wait section. Sebagai kode selanjutnya disebut remainder section. Ada dua jenis solusi masalah critical section, yaitu solusi perangkat lunak dengan menggunakan algoritma-algoritma yang nilai kebenarannya tak tergantung pada asumsi lain, selain bahwa setiap proses berjalan pada kecepatan yang bukan nol. Solusi perangkat keras tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu, misalnya dengan menonaktifkan interupsi atau dengan mengunci salah satu variabel tertentu. Rangkuman. Critical region merupakan bagian kode yang selalu dilaksanakan dalam kondisi mutual eksklusif. Perbedaannya adalah bahwa yang mengkondisikan mutual eksklusif adalah compiler dan bukan programmer, sehingga mengurangi risiko kesalahan programmer. Monitor merupakan kumpulan dari prosedur, variabel, dan struktur data dalam suatu modul. Dengan menggunakan monitor, sebuah proses dapat memanggil produser di dalam monitor, tetapi internal dalam monitor dengan karakteristik demikian. Monitor dapat mengatasi manipulasi yang tidak sah terhadap variabel yang diakses bersama-sama, karena variabel lokal hanya dapat diakses oleh produser lokal. Deadlock. Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem informasi adalah kebuntuan proses. Jadi deadlock ialah salah satu kondisi di mana proses tak berjalan lagi ataupun tak ada komunikasi lagi antar proses. Deadlock disebabkan karena proses itu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain yang sedang menunggu sumber daya yang dipegang dan proses tersebut dengan kata lain, setiap proses dalam set menunggu untuk sumber yang hanya dapat dikerjakan oleh proses lain dalam set yang sedang menunggu. Seperti ini proses 1, proses 2, baru penerima receive, kemudian baru dikirimkan. Deadlock selalu tak lepas dari sumber daya. Seperti kita lihat dari contoh sebelumnya, bahwa hampir seluruh merupakan masalah sumber daya yang digunakan bersama-sama. Oleh karena itu, kita juga perlu tahu tentang jenis sumber daya, yaitu sumber daya dapat digunakan lagi berulang-ulang dan sumber daya yang dapat digunakan dan habis dipakai atau dapat dikatakan sumber daya sekali pakai. 4 kondisi yang mengakibatkan terjadinya deadlock, yaitu mutual eksklusif, hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu sumber daya tadi dilepaskan atau tak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Memegang dan menunggu proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi, maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya, sebab dapat saja sebuah proses tak mendapatkan sumber daya dalam waktu yang lama. Tak ada precision. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja dan proses lainnya. Circular wait. Kondisi seperti rantai, itu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang oleh proses berikutnya. Banyak cara untuk menanggulangi deadlock. Dengan mengabaikan masalah deadlock, dengan mendeteksi dan memperbaiki, dengan menghindari yang terus-menerus, dan mengalokasi yang baik dengan menggunakan protokol untuk memastikan sistem tak pernah memasuki keadaan deadlock. Pencegahan yang secara struktur bertentangan dengan 4 kondisi terjadinya deadlock. Dengan deadlock prevention, sistem untuk memastikan bahwa salah satu kondisi yang penting tak dapat menunggu. Rangkuman.
Deadlock ialah salah satu kondisi permanen di mana proses tak berjalan lagi ataupun tak berkomunikasi lagi antar proses. Perebutan sumber daya itu dapat dibagi dua, yaitu sebagai sumber daya yang dapat dipakai berulang-ulang dan sumber daya yang sekali dipakai atau sekali dibuat dan langsung dipakai. Sebenarnya deadlock dapat disebabkan oleh 4 hal, yaitu 1. Proses mutual exclusion. 2. Proses memegang dan menunggu. 3. Proses prevision. 4. Proses menunggu dengan siklus deadlock tertentu. Penanganan deadlock. Banyak cara untuk menanggulangi deadlock. 1. Mengabaikan masalah deadlock, mendeteksi dan memperbaikinya. 3. Penghindaran yang terus-menerus dan pengalokasian yang baik. 4. Pencegahan secara struktur bertentangan dengan 4 kondisi terjadinya deadlock. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi dan deadlock. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses itu ada dan berjalan pada waktu yang sama. Proses-proses konkuren ini bisa bersifat independen atau bisa juga saling berinteraksi. Proses-proses konkuren yang saling berinteraksi memerlukan sinkronasi agar terkendali dan juga menghasilkan output yang benar. Di sini ada rest condition. Rest condition adalah suatu kondisi di mana 2 atau lebih proses mengakses shared memory sumber daya pada saat yang bersamaan, dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi, sehingga hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun solusinya, cara untuk menghindari rest condition adalah kita harus dapat menjamin bahwa jika suatu proses sedang menjalankan critical section, maka proses lain tidak boleh masuk ke dalam critical section tersebut. Critical section adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama yang dapat membawa proses itu ke bahaya rest condition. Biasanya, sebuah proses sibuk melakukan perhitungan internal dan hal-hal lainnya tanpa ada bahaya yang menuju ke rest condition pada sebagian besar waktu itu. Akan tetapi, biasanya setiap proses memiliki segmen kode di mana proses itu dapat mengubah variabel, mengupdate suatu table, menulis ke suatu file, dan lain-lainnya, yang dapat membawa proses itu ke bahaya rest condition. Berikut adalah ilustrasi critical section. Syarat solusi masalah critical section terbagi menjadi 3, yaitu mutual exclusion, progress, dan juga bound waiting. Apa itu mutual exclusion? Mutual exclusion merupakan sebuah jalan yang menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan variabel atau berkas yang digunakan bersama-sama, proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Misal, proses P sedang menjalankan critical section, maka tidak ada proses lain yang dapat menjalankan critical section dari proses-proses tersebut. Dengan kata lain, tidak ada 2 proses yang berada di critical section pada saat yang bersamaan. Setiap proses harus meminta izin untuk memasuki critical section-nya. Bagian dari kode mengimplementasikan izin ini disebut entry section. Akhir dari critical section itu disebut exit section. Bagian kode selanjutnya disebut remainder section. Dari kode di atas dapat kita lihat bahwa untuk bisa memasuki critical section, sebuah proses harus melalui entry section. Yang kedua,
terjadi kemajuan atau progres. Jika tidak ada proses yang sedang menjalankan critical sectionnya, dan jika terdapat lebih dari satu proses lain yang ingin masuk ke critical section, maka hanya proses-proses yang tidak sedang menjalankan remainder sectionnya yang dapat berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang berikutnya yang akan masuk ke critical section. Dan pemilihan siapa yang berhak masuk ke critical section ini tidak dapat ditunda secara tak terbatas, sehingga tidak terjadi deadlock. Jika seandainya yang ketiga ada batas waktu tunggu atau birth time. Jika seandainya ada proses yang sedang menjalankan critical section, maka terdapat batasan waktu beberapa lama suatu proses lain harus menunggu giliran untuk mengakses critical section. Dengan adanya batas waktu tunggu akan menjamin proses dapat mengakses critical section, tidak mengalami starvation. Proses seolah-olah berhenti, menunggu request akses ke critical section diperbolehkan. Solusi untuk memecahkan critical section ada dua. Yang pertama adalah solusi perangkat lunak. Solusi ini menggunakan algoritma untuk mengatasi masalah critical section. Yang kedua ada solusi perangkat keras. Solusi ini tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu. Misalnya, dengan menonaktifkan interupsi, mengunci suatu variabel tertentu, atau menggunakan instruksi level mesin seperti test dan set. Di sini ada semaphore adalah sebuah bertipe integer yang selain saat inisialisasi hanya dapat diakses melalui dua operasi standar, yaitu increment dan decrement. Semaphore digunakan untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi secara umum. Berdasarkan jenisnya, semaphore hanya bisa memiliki nilai 1 atau 0, atau lebih dari sama dengan 0. Konsep semaphore pertama kali diajukan idenya oleh Edgar Dijkstra pada tahun 1967. Adapun jenis semaphore yang pertama adalah binary semaphore. Semaphore ini hanya memiliki nilai 1 dan 0, sering juga disebut sebagai semaphore primitif. Yang kedua ada counting semaphore. Semaphore ini memiliki nilai 0, 1, serta integer lainnya. Banyak sistem operasi yang tidak secara langsung mengimplementasikan semaphore ini, tetapi dengan memanfaatkan binary semaphore. Yang tiga ada fungsi semaphore. Fungsi semaphore di sini terbagi menjadi tiga, yaitu mutual exclusion, resource controller, dan sinkronisasi antar proses. Dari segi programming, penanganan masalah sinkronisasi dengan semaphore umumnya rapi dan teratur, sehingga mudah untuk dibuktikan kebenarannya. Semaphore ini diimplementasikan dalam hardcode sehingga penggunaannya bersifat portable. Di sini ada deadlock. Deadlock secara bahasa berarti buntu atau kebuntuan. Dalam definisi lebih lengkap, deadlock berarti suatu keadaan di mana sistem seperti terhenti dikarenakan setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sedang dimiliki oleh proses lain. Keadaan seperti ini hanya dapat terjadi pada akses terhadap sumber daya yang tidak bisa dibagi atau non-shareable. Starvation. Starvation adalah keadaan di mana satu atau beberapa proses kelaparan karena terus-menerus menunggu kebutuhan sumber dayanya dipenuhi. Namun, karena sumber daya tersebut tidak tersedia atau dialokasikan untuk proses lain, akhirnya proses yang membutuhkan tidak bisa memilikinya. Kondisi seperti ini merupakan akibat dari keadaan menunggu yang berkepanjangan. Penanganan deadlock terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengabaian, pencegahan, penghindaran, pendeteksian, dan pemulihan. Pengabaian. Maksud dari pengabaian di sini adalah sistem
mengabaikan terjadinya deadlock dan pura-pura tidak tahu kalau deadlock terjadi. Dalam penanganan dengan cara ini, dikenal istilah ostrich algorithm. Pelaksanaan algoritma ini adalah sistem tidak mendeteksi adanya deadlock dan secara otomatis mematikan proses atau program yang mengalami deadlock. Kebanyakan sistem operasi yang ada mengadaptasi cara ini untuk menangani keadaan deadlock. Cara penanganan dengan mengabaikan deadlock banyak dipilih karena kasus deadlock tersebut jarang terjadi dan relatif rumit, kompleks atau diselesaikan, sehingga biasanya hanya diabaikan oleh sistem untuk kemudian diselesaikan masalah oleh user dengan cara melakukan terminasi dengan Ctrl Alt Delete atau melakukan restart terhadap komputer. Penanganan ini dengan cara mencegah terjadi salah satu karakteristik deadlock. Penanganan ini dilaksanakan pada saat deadlock belum terjadi pada sistem. Intinya, memastikan agar sistem tidak akan pernah berada pada kondisi deadlock. Akan dibahas secara lebih mendalam pada bagian selanjutnya. Penghindaran. Menghindari keadaan deadlock. Bagian yang perlu diperhatikan oleh pembaca adalah bahwa antara pencegahan dan penghindaran adalah dua hal yang berbeda. Pencegahan lebih kepada mencegah salah satu dari 4 karakteristik deadlock terjadi, sehingga deadlock pun tidak terjadi. Sedangkan penghindaran adalah memprediksi apakah tindakan yang diambil sistem dalam kaitannya dengan permintaan proses akan sumber daya dapat mengakibatkan terjadinya deadlock. Akan dibahas secara lebih mendalam pada bagian selanjutnya. Selanjutnya ada pendeteksian dan pemulihan. Pada sistem yang sedang berada pada kondisi deadlock, tindakan yang harus diambil adalah tindakan yang bersifat represif. Tindakan tersebut adalah dengan mendeteksi adanya deadlock, kemudian memulihkan kembali sistem. Proses pendeteksian akan menghasilkan informasi apakah sistem sedang deadlock atau tidak, serta proses mana yang mengalami deadlock. Akan dibahas secara lebih mendalam pada bagian selanjutnya. Pencegahan deadlock. Pencegahan deadlock terbagi menjadi 4. Yang pertama, mutual exclusion. Yang kedua, hold and wait. Yang ketiga, no preemption. Dan yang terakhir adalah circular wait. Pencegahan kondisi mutual exclusion. Kondisi mutual exclusion pada sumber daya adalah suatu yang wajar terjadi, yaitu pada sumber daya yang tidak dapat dibagi atau non-shareable. Sedangkan pada sumber daya yang bisa dibagi tidak adalah istilah mutual exclusive. Jadi pencegahan kondisi yang pertama ini sulit karena memang sifat dasar dari sumber daya yang tidak dapat dibagi atau non-shareable. Pencegahan kondisi hold and wait. Untuk kondisi yang kedua, sistem perlu memastikan bahwa setiap kali proses meminta sumber daya, ia tidak sedang memiliki sumber daya lain, atau bisa dengan proses meminta dan mendapatkan sumber daya yang dimilikinya sebelum melakukan eksekusi, sehingga tidak perlu menunggu. Pencegahan kondisi ini dengan cara membolehkan terjadinya preemption, maksudnya bila ada proses yang sedang memiliki sumber daya yang ingin mendapatkan sumber daya tambahan namun tidak bisa saling dialokasikan, maka akan preempted. Sumber daya yang dimiliki proses tadi akan diberikan proses lain yang membutuhkan dan sedang menunggu proses, akan mengulang kembali eksekusinya. Setelah mendapatkan semua sumber daya yang dibutuhkannya, termasuk sumber daya yang dimintanya terakhir. Pencegahan kondisi atau circular wait. Kondisi lingkaran setan ini dapat diputus dengan jalan menentukan total kebutuhan terhadap semua tipe sumber daya yang ada. Selain itu, digunakan pula mekanisme enumerasi terhadap tipe-tipe sumber daya yang ada. Setiap proses yang akan meminta sumber daya harus meminta sumber daya dengan urutan yang menarik. Misalkan,
Sumber daya printer memiliki nomor 1, sedangkan CD-ROM memiliki nomor 3. Proses boleh melakukan permintaan terhadap printer dan kemudian CD-ROM. Namun tidak boleh sebaliknya. Penghindaran deadlock. Tiap proses memberitahu sejumlah kebutuhan maksimum untuk setiap tipe sumber daya yang ada. Terdapat deadlock avoidance algorithm yang secara rutin memeriksa state dari sistem untuk memastikan tidak adanya kondisi circular wait serta sistem berada pada kondisi safe state. Safe state adalah suatu kondisi di mana semua proses mendapatkan sumber daya yang dimintanya dengan sumber daya yang tersedia. Apabila tidak bisa langsung, ia harus menunggu selama waktu tertentu. Kemudian mendapatkan sumber daya yang diinginkan. Melakukan eksekusi. Dan terakhir, melepas kembali sumber daya tersebut. Terdapat 2 jenis algoritma penghindaran, yaitu Resource Allocation Graph untuk single instances resources, serta Banger's Algorithm untuk multiple instances resource. Pendeteksian deadlock. Mekanisme pendeteksian adalah dengan menggunakan detection algorithm yang akan memberitahu sistem mengenai proses mana saja yang terkena deadlock. Setelah diketahui proses mana saja yang terlibat dalam deadlock, selanjutnya adalah dengan menjalankan mekanisme pemulihan sistem yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Pemulihan deadlock. Pemulihan deadlock terbagi menjadi 2. Yang pertama, terminasi proses dan rollback and restart. Terminasi proses. Pemulihan sistem dapat dilakukan dengan cara melakukan terminasi terhadap semua proses yang terlibat dalam deadlock. Dapat pula dilakukan terminasi terhadap proses yang terlibat dalam deadlock secara satu persatu sampai lingkaran setan atau circular wait hilang. Seperti diketahui bahwa circular wait adalah salah satu karakteristik terjadinya deadlock dan merupakan kesatuan dengan 3 karakteristik yang lain. Untuk itu, dengan menghilangkan kondisi circular wait dapat memulihkan sistem dari deadlock. Dalam melakukan terminasi yang akan diterminasi, faktor pertama adalah prioritas dari proses-proses yang terlibat deadlock. Faktor kedua adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk eksekusi dan waktu proses menunggu sumber daya. Faktor ketiga adalah berapa banyak sumber daya yang telah dihabiskan dan yang masih dibutuhkan. Terakhir, faktor utilitas dari proses pun menjadi pertimbangan sistem untuk melakukan terminasi pada suatu proses. Rollback and restart. Dalam memulihkan keadaan sistem yang deadlock, dapat dilakukan dengan cara sistem melakukan prim terhadap sebuah proses dan kembali ke set yang aman. Pada keadaan safe state tersebut, proses masih berjalan dengan normal, sehingga sistem dapat memulai proses dari posisi aman tersebut. Untuk menentukan pada saat apa proses akan rollback, tentunya ada faktor yang menentukan. Diusahakan untuk meminimalisasi kerugian yang timbul akibat memiliki suatu proses menjadi korban. Harus pula dihindari keadaan di mana proses yang sama selalu menjadi korban, sehingga proses tersebut tidak akan pernah sukses menjalankan eksekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya. Saya dari kelompok Deadlock dan ada teman saya di sini Rifki Ramadan dan juga Faisal Hafiz. Yang saya ingin presentasikan tentang sinkronisasi dan deadlock. Yang pertama, sinkronisasi. Akses berbarengan untuk berbagi data bersama dapat mengakibatkan inkonsistensi data. Share memory merupakan solusi ke masalah bounded buffer yang mengizinkan paling banyak. Nomor 1, materi pada buffer pada waktu yang sama. Rest situation di mana situasi
Beberapa akses, proses, dan manipulasi shared data dilakukan secara bersamaan. Masalah circle session memproses semua persaingan untuk menggunakan beberapa shared data. Tiap proses mempunyai kode segmen yang disebut circle session, di mana shared data dapat diakses. Solusi masalah circle session. Yang pertama, mutual exclusion. Jika proses sedang mengeksekusi circle session, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi circle session. Progress. Jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi, maka pemilihan proses yang akan masuk ke circle session berikutnya tidak bisa ditunda. Bounded waiting. Setelah adanya proses yang meminta masuk ke circle session dan sebelumnya permintaan itu diterima. Deadlock dan starvation. Yang pertama, deadlock, ada 2 atau lebih proses yang menunggu dengan tak terbatas untuk suatu peristiwa yang disebabkan hanya oleh salah satu dari waiting processor. Membiarkan S dan Q menjadi smap hole initialized. Nomor 1, starvation, suatu proses yang tidak boleh dipindahkan dari smap hole QW tempatnya berada. Deadlock, suatu set block processor yang masing-masing memegang suatu sumber daya dan waiting untuk memperoleh suatu sumber daya yang berpegang pada proses lain dalam set tersebut. Peranan deadlock. 1. Mutual exclusion. 2. Hold dan wait. 3. No preemption. 4. Circle wait. Sekian, terima kasih dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.